Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengaku heran karena keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dipersoalkan akhir-akhir ini. Prabowo pun bercanda, bisa jadi suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Iya kan? Untuk mengetahui perkembangan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juru kamera Denny Yosua. Jonah, apa sebenarnya yang ingin digali lebih dalam oleh Bareskrim Polri dari bukti-bukti yang dibawa oleh pihak keluarga Jokowi hari ini? Ya Friska, yang digali lebih dalam adalah bagaimana otentifikasi atau keaslian dari dokumen tersebut. Benar seperti yang dikatakan paket pengantar, sudah dilakukan selama 90%, sisanya ada 10% adalah uji forensik. Jadi ketika tadi sudah diserahkan oleh penyidik Bareskrim Polri, di mana ijazah yang diberikan itu cukup lengkap mulai dari SD sampai kuliah, bahkan untuk tahap S1-nya pun bahkan diserahkan mulai dari lembar masuk ke Fakultas Kehutanan UGM sampai ke lembar kelulusan. Jadi diberikan secara langsung ke penyidik untuk bisa dibandingkan. Bagaimana untuk cara pembandingannya? Jadi untuk pembandingannya ini dilakukan secara saintifik. Jadi ijazah yang sudah dikumpulkan baik dari milik Jokowi yang diserahkan hari ini ataupun dari milik teman-temannya yang disebut sebagai sampel, di mana sampel ini ada juga dari sampel yang dari UGM dan juga dari teman-temannya, ini akan diukur dan dicocokkan. Jadi ketika kita melihat mungkin ijazah ketika dikeluarkan tahun 80 itu bagaimana bentuknya, font tulisannya ataupun kertasnya, ini akan dilihat secara visual. Ketika sudah dilihat secara visual sudah cocok, barulah nanti diuji mungkin dari kualitas kertasnya ataupun dari hal yang lain. Jadi ini harus dilakukan secara otentik. Jadi memang ada beberapa parameter atau ukuran. Benar seperti tadi oleh Direktur Penyidik bahwa apapun yang dilakukan oleh penyidik hari ini untuk menguji otentifikasi, ketika ini dinyatakan tidak cocok, maka 90% dilakukan adalah gugur. Jadi proses dilakukan oleh penyidik dalam rangka untuk uji forensik ini sangat penting dan inilah hasilnya cukup final. Jadi polisi sendiri sudah memeriksa sejumlah saksi mulai dari pelapor, rektor UGM dan juga beberapa rekan-rekan untuk memastikan bahwa Jokowi benar-benar kuliah di UGM Fakultas Kehutanan dan juga untuk memastikan lagi apakah ijazah ataupun mungkin ada yang pernah melihat ijazahnya ini asli atau tidak. Ini cukup penting untuk melihat apakah benar yang dikatakan pelapor bahwa ijazah Jokowi palsu tidak. Jadi ini masih menunggu keterangan resmi dari Bareskrim Mabes Polri untuk melihat apakah ijazah Jokowi benar-benar asli ataupun tidak. Priska? Jonah, apakah sudah ada keterangan dari polisi sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan kurang lebih untuk uji lab 4 terhadap ijazah asli yang dibawa oleh pihak keluarga Jokowi? Ya Friska, tadi sendiri saya sudah berusaha untuk menghubungi dari penyidik Bareskrim, tapi jawabannya adalah tunggu saja dulu. Di mana tentu saja tunggu saja dulu memang cukup elastis apakah ini 1 hari ataupun 2 hari. Mengingat besok Sabtu atau Minggu mungkin untuk uji forensik mungkin akan bisa dilakukan mulai dari hari Senin. Namun yang pasti terkait yang sudah pernah dilakukan atau yang sudah di kasus yang orang lain ataupun kasus sebelumnya, ini untuk uji forensik ini tidak lama, kurang lebih 3 hari, apalagi saat ini sudah diterapkan teknologi artifisial. Jadi ini sudah sangat canggih dan modern dan hasilnya pun bisa dikatakan akurat 99%. Jadi ini tinggal melihat penyidik apakah sudah bisa melihat keakurat dari hasilnya ataupun dari tingkat orisinal dari kertas atau ijazah tersebut nanti bisa diukur. Kami mengharapkan antara Rabu ataupun Kamis sudah keluar atau mungkin bisa lebih cepat untuk bisa ada statement dari Bareskrim bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli seperti yang disampaikan oleh keluarga ataupun dari Jokowi sendiri. Jadi hasil uji laboratorium forensik ini ditunggu yang diklaim sudah 90% sampai sekarang. Terima kasih Jonah Hamonangan, jurnalis Kompas TV.